kenapa saya bilang berdarah-darahnya, ya ini mungkin perjuangan orang tua untuk anaknya ya, untuk menggelar sebuah acara besar dan melibatkan banyak musisi besar itu lebih ke challenge lagi. Walaupun terkadang ya memang beberapa musisi besar itu juga teman-teman kita juga. Yang kemarin trending segala macam, mungkin punya persiapan apa lagi di project berikutnya? Kalau project berikutnya sih saya lebih ke untuk Onyo ya, memang lebih fokus ke konser. Kenapa fokus ke konser ini? Ya ini apa ya, keinginan dari semangatnya Bertrand yang diwujudkan oleh teman-teman MOP, dan sudah pasti sangat kerja keras. Kenapa saya bilang sangat kerja keras? Nanti mungkin saya akan bercerita bagaimana berdarah-darahnya ini masih di titik, ya saya rasa masih 30% ya untuk persiapannya. Kenapa saya bilang berdarah-darahnya, ya ini mungkin perjuangan orang tua untuk anaknya ya, untuk menggelar sebuah acara besar dan melibatkan banyak musisi besar itu lebih ke challenge lagi. Walaupun terkadang ya memang beberapa musisi besar itu juga teman-teman kita juga ya, tapi ya namanya bekerja sama itu saya selalu membiasakan profesional. Jadi tidak mengandalkan sebuah kedekatan, tapi selalu profesional. Makanya bedah segmen demi segmen. Terus sekarang ini masih dalam proses perizinan gitu. Kalau tempat semuanya sudah oke, gitu. Sekarang lebih ke proses perizinan lokasi, ya lebih deg-degan gitu. Dan Onyo lebih sudah mulai dikit-dikit dapat song list lagu yang dia bawakan, karena ternyata udah lebih dari 20 lagu dia punya. Dia punya lebih dari 20 lagu ya, ternyata saya tuh sampai nggak ngeh dia punya lebih lagu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang ini yang harus dibawakan, ini yang nanti di medley, ini yang nanti yang ada treatmentnya gitu. Jadi iya masing-masing punya cerita gitu. Tapi di konser dia yang pertama untuk off air ya, mungkin kalau on air TV kan dia berkali-kali. Ini kalau yang pertama, jadi rasanya itu kayak rasa yang pertama kemarin. Deg-degannya udah begitu lagi gitu. Mules ya kok? Udah mules semua hari gitu. Udah stres sendiri gitu ya. Udah udah panik sendiri gitu. Cuman saya kalau bicara tentang konser ini pasti bicara hati ke hati sama Onyo yang meyakinkan dia lagi untuk kesiapannya, karena setiap segmen yang dia lewati itu sudah pasti membuat semua penonton itu kagum, ya, berkesan. Dan dimana musikalitasnya Onyo baik dari vokal ataupun main alat musik itu juga tetap kita utamakan itu. Tapi banyak hal-hal lain yang saya rasa ini menjadi sesuatu pengalaman baru buat Onyo. Makanya jadwal yang begitu padat untuk Onyo ya dia oke. Cuman kan kita harus dengarkan dari versi anaknya, bagaimana membuat dia nyaman dan dia tidak merasa stres gitu, panik. Ya mungkin yang tidak membuat dia panik itu ya ketika dia tidak dilarang untuk syuting film di saat dia tidak dilarang untuk syuting horor ya, misalnya KBP atau NOU gitu. Karena ya horor itu udah sesuatu yang membuat dia senang. Jadi ya mungkin lu nggak apa-apa deh larang gue main sepeda, yang penting lu jangan larang gue nyari hantu ya, cerita hantu gitu ya. Atau mungkin ya kan karena kantor bapaknya juga bergerak di konten yang seperti itu, jadi buat saya, dan itu kan masih ada sayanya juga maksudnya, jadi ya saya rasa ya oke lah. Dan permintaannya emang intinya dia nggak dilarang untuk dia boleh lo larang dia nggak main gadget, dia oke, nggak ini dia oke, tapi jangan larang dia untuk nggak nonton horor atau mungkin ngikut bapaknya ke lokasi. Kalau dia nggak on air pun ya minimal dia di belakang kamera harusnya
dia harus duduk di belakang kamera dan paling depan. Jadi punya target simple. kapan kok? Apa? Untuk konser ini punya target mungkin kapan? Oktober. Nanti kita akan segera rilis. Segera deh, kita akan segera rilis. Doakan mudah-mudahan bisa rampung semuanya sehingga bisa lebih matang lagi karena siapan dari segmen ke segmennya itu butuh latihan yang cukup panjang. Onyo harus menghafalkan banyak kalimat ungkapannya dia sendiri, ya. Jadi space kosong yang kita kasih itu dalam waktu beberapa menit dia harus pikirkan dengan kalimatnya dia sendiri, dengan kata-kata dia sendiri. Saya bilang ketika di panggung itu, kamu bangga, kamu mau teriak, tertawa apapun, ya lakukan, ya yang terbaik. Jika memang pada saat itu membuat Onyo menjadi terharu dan Onyo menjadi menangis, ya menangis, karena banyak orang yang akan datang ke sana itu yang memang mengikuti perjalanan Onyo dari awal sampai sekarang ini. Gitu. Saya sebagai orang tua juga masih banyak kurangnya. Saya sebagai orang tua masih banyak belajarnya. Tapi yang namanya mimpi orang tua untuk tumbuh kembang anak itu ya saya rasa mimpi semua orang tua untuk kebaikan anaknya. Untuk konsepnya sendiri mungkin Onyo yang menentukan atau bagaimana kok? Dia sempat bilang ingin seperti apa? Onyo tidak sepenuhnya ya menentukan, karena kalau dia mau menentukan dia maunya dari awal sampai terakhir flat aja, dia nyanyi aja. Tapi kan kalau konser ini berbeda ya, jadi ya dia memang belum terlalu banyak menonton banyak konser, tapi sekarang ini materi pelajarannya dia sudah banyak nonton konser-konser gitu. referensi gitu. Jadi apalagi kemarin sudah didahului oleh Raisa sama Mami Ocha gitu, yang memang seniornya yang hebat gitu. Jadi saya bilang belajarlah dan jangan pernah berhenti atau jangan pernah kata puas untuk kita mau belajarnya. Jadi Onyo ya sekarang dari musik dan yang lainnya dia terus pengen tahu kayak apa gimana, semuanya dia pelajari. Kematangan untuk bermusik Onyo saat ini kok, melihat dari segala proses yang sudah dijalani sama Onyo, mungkin seperti apa? Matang ya, oke banget. Karena kalau dari yang lain ya memang lagu yang kita pilih harus mendarah daging dengannya ya. Itu juga sudah dipilihkan oleh manajemen dengan baik, dan semua lagu-lagu yang dibawakan itu adalah checklistan approval Onyo. Jadi songlist yang kita bawakan, saya membiasakan anak saya untuk kamu pilih apa yang Onyo mau ya, karena dia usianya juga sudah 17. Jadi saya rasa ada beberapa hal yang saya sudah mulai harus ajak dia diskusi dan dia bertanggung jawab dengan karyanya. Jadi ya apa ya, senang lah itu. Cuman saya kasih tahu ke Onyo, mungkin di lagu ini akan ada rubah aransemen ya sehingga penonton juga merasakan sesuatu yang rasanya sama, feel-nya sama, tapi dengan musik yang berbeda. Makanya musisi yang terlibat, artis-artis yang menjadi pendukungnya juga aku senang banget gitu ya. Maksudnya orang-orang hebat yang punya banyak waktu, sangat sibuk, tapi mereka bisa mau ikut andil dalam acara